Kan kita tujuannya ke kripto kita nyari liquid kan, Iya. nyari pergerakan harga. Jadi biasanya ada volatilitas, ada likuiditas tuh. Kebanyakan orang salah kaprah di sini. Salah. Halo, selamat datang kembali di podcast Cuan Talks Ajaib Kripto. Yeay. Nah, kali ini bisa tebak gak nih kita lagi bareng sama siapa sih? Sama konten kreator siapa sih? Ada yang bisa tebak? Nah, kebetulan kita lagi bareng sama salah satu konten kreator finansial kesayangannya Ajaib Kripto nih. Bisa tebak siapa? Oke, ini dia Kak Andre Rizky. Halo. Yeay. Thank you sebelumnya buat Ajaib yang udah invite aku ke sini. Mungkin buat teman-teman aku izin kenalin diri dulu kali ya. Benar, boleh. Kenalin aku Andre Rizky ya. Kita udah 4 tahun sih berada di market dan hari ini kita coba pengen bahas lebih detail ya terkait dengan ya kalau kalian pengen investasi atau trading kripto itu harus mulainya dari mana gitu mungkin kan ya. Setuju. Karena banyak banget Kak kayak menganggap bahwa ini sebagai tempat untuk memutar duit dalam jangka pendek. Jadi mindsetnya mereka adalah wah ini kalau dimasukkan sekian akan jadi sekian. Padahal starting pointnya bukan dari situ harusnya gitu. Mungkin itu kali kita akan bedah ya. Iya, betul setuju banget. Ini dari awal aja udah dikasih edukasi yang sangat amat wow gitu ya. Oke, kalau gitu bener sih sama yang kayak tadi Kak Rizky bilang. Kalau hari ini kita bakal bahas seputar itu. Dan apalagi mungkin banyak juga orang-orang trader-trader pemula apalagi ya nih ya, yang masih belum paham atau belum mengerti banget soal gimana sih cara analisis dan cara memanajemen resiko gitu dalam trading investasi aset kripto gitu ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu, akhir-akhir ini kan mungkin bulan lalu tuh awal bulan lalu market sempat merah gitu ya. Porto aman Kak? Untungnya sih sekarang ini lagi ada sign ya dari Powell. Oh iya benar. Dia berani banget loh, dia nge-state bahwa wah ini waktunya nurunin suku bunga. Ini yang lagi rame nih. Dan jujur ini mulai rebound nih, mulai ada pergerakan volatilitas yang bisa kita manfaatin. Jadi mungkin podcast hari ini kita bakal coba bedah itu dikit kali ya. Kan sebagai pemula juga penting paham sentimen market dan setidaknya kalian gak buta-buta banget lah, gak asal-asalan kayak yang penting gue beli aja terus nih. Tapi kalau salah belinya juga ya ngapain gitu. Jadi yang penting di sini kita akan coba mengarahkan dengan rules yang memang kita sudah tetapkan sebelumnya gitu. Jadi tujuannya di sini adalah edukasi ya, bukan ya seakan-akan menggurui atau apapun itu namanya, tapi kita pengen sharing aja. Nah, kalau kita mulai di market itu pasti kita akan bermain dengan yang disebutnya psikologi kita sendiri. Dan itu nggak bisa diajarin karena yang ngajarin mungkin udah pengalamannya 3 tahun dengan kalian yang mungkin baru mulai itu it's totally different gitu. Setuju. Nah, kebetulan juga kan tadi Kak Andre sempat mention yang pemula gitu ya. Yes. Nah, kira-kira nih buat investor atau trader pemula gitu ya yang baru mulai masuk nih ke aset kripto gitu, apa aja sih yang harus mereka waspadai gitu, apa yang harus mereka perhatikan gitu saat berinvestasi di aset kripto? Oke. Sebenarnya yang harus diwaspadai kalau kita googling itu banyak ya. Di sini aku coba ringkas kayak yang disebutnya lingkaran setannya trader. Nah, kalau teman-teman pasti lihat di internet ataupun dengerin podcast manapun, pasti kalau wah coba dulu aja trader yang masih awam itu coba dengan modal kecil. Yang harus diingat ketika kalian menggunakan modal kecil, impactnya adalah resikonya meningkat. Kalau mau resikonya diturunkan, modalnya harus ditingkatkan. Sedangkan trader awam itu modalnya bukan berarti nggak ada ya, tapi lebih pengen kenalan dulu di market. Jadinya pakai modal kecil. Nah, lingkaran ini itu yang otomatis membuat trader pemula selalu bermain dengan resiko yang cukup besar. Sedangkan di sisi lain mereka belum paham mungkin gimana cara handle emosinya. Belum begitu lama di market jadi technical analisisnya juga belum terasa. Atau mungkin mereka nganggap kalau aku udah bisa technical, aku bisa mengarahkan market. Gak akan bisa, market terserah market mau kemana. Mau naik, mau turun, yang kita lakukan sebagai analis gitu di market,
Itu kita cuman menyiapkan plan. Oke, aku mau enter on this position, maksimal minusnya sekian, taking profitnya sekian gitu. Jadi gak bisa kita kayak contoh udah bikin support gitu kan. Kalian ngarepin ini supportnya bakal mantul. No, market bisa aja terus-terusan turun. Makanya ketika ada support nih, pasang stop loss, nanti kita belajar stop lossnya di area tersebut. Nah gitu. Jadi sebagai trader awam penting untuk mengetahui dulu nih lingkaran setannya ini. But that's okay. Bukan berarti kalian kayak, oh terus aku harus mulai dari mana dong? Berarti masukin duit gede aja. No, anggap aja. Jadi ekspektasinya di awal untuk orang awam atau orang yang baru kenal trading, turunin dulu ekspektasinya. Karena takutnya, wah ada duit nih 1 juta. Takutnya dimasukin gak sesuai ekspektasi, jadi gak mau kenal trading atau investasi lagi. Padahal in a long run ini adalah pekerjaan yang bisa jadi penghasilan kita selama-lamanya gitu sih. Iya, setuju. Berarti emang harus itu kuncinya tuh lingkaran setan itu Iya. ternyata. Itu ya kayak dan balik lagi sebenarnya emang nggak jauh-jauh ya dari psikologi trading Iya. kita. Terus walaupun emang pasti kan mereka juga investor pemula itu memang pasti belajarnya teknikal dulu gitu ya. Yes. Cuma memang harus terjun langsung dulu ya gitu dan harus merasakan dulu dan nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau emang salah ya namanya kita belajar kan ya Yes. dan pasti kan habis itu akan menjadi trader handal. Dan kalau misalkan tadi Kak Andre sempat mention fitur stop loss ada kode ajaib crypto guys. Bisa kalian pakai biar nggak kena rugi yang sangat amat gede gitu ya. Iya, di kripto kan bisa berpotensi kalau aset kita tuh penurunannya nggak ada batasnya. Kalau di saham kan ada ARB Iya, ya, batas betul. bawahnya. Kalau kripto no, Iya. kalau kalian nggak pakai fitur yang tadi, Betul. jadi itu tingkat volatilitasnya tinggi, jadi memungkinkan kalian mengalami kerugian yang besar juga gitu. Memang kan harga aset kripto itu ya sangat amat volatil ya, Yes. betul yang tadi udah Kak Andre mention. Nah, tapi gimana sih cara kita mengidentifikasi dan analisis resiko volatilitas harga gitu, apalagi aset kripto yang cukup volatil gitu ya, dalam di market kripto gitu? Oke, yang mesti diingat teman-teman kalau ngelihat volatilitas harga pasti itu akan bermain dengan time frame biasanya. Di dalam trading pasti akan bermain dengan time frame. Nah, kalau kita ngomongin time frame, teman-teman harus tahu dulu stylenya itu apa. Karena banyak yang nggak paham kayak asal oke yang penting gua trading pengen dapat duit. No. Nah, time frame ini itu akan mengarahkan lagi ke jam trading kalian itu jam berapa. Jadi kalian harus sudah tahu nih sebelum mulai trading, kalian free time-nya itu jam berapa. Contoh kalian 9 to 5. Pekerjaan otomatis free time-nya di atas jam 6 atau jam 7. Jam 7 tidur jam 10, berarti jam 7, 8, 9, 10. Itu adalah free time kalian. Nah, itu kan ada 4 jam, 3 sampai 4 jam. Otomatis jangan pakai time frame yang kegedean kalau memang tujuannya trading. Bisa pakai time frame kecil kayak H1, M30 untuk melakukan technical analysis. Karena ini kan kripto ya. Kripto kita bisa melakukan ya beli hari ini, jual hari ini ya gitu untuk memanfaatkan tingkat volatilitas aja. Nah, kebanyakan yang balik lagi ke lingkaran tadi itu it's totally different ketika kita ngomongin oke, kayak gini mungkin kita sharingkan gini, oh ini stop lossnya kayak gini, TP-nya kayak gini. It's totally different when you are going to the market. Kayak satu nih, emosi ini benar-benar sangat berpengaruh. Masuk minus sedikit, wah udah mulai nih. Stop lossnya kapan nih kena, atau stop lossnya mungkin turunin dikit kali ya. Stop lossnya udah diturunin, wah nggak mantul-mantul, turunin lagi ya. Gitu terus sampai duit kalian habis. Jadi jangan pernah kayak gitu. Ketika memang kalau sudah punya rules, oke maksimal minus kan ada aturan 3% ya, 3% rules. Jadi ketika kalian menggunakan 3% rules tersebut, itu harusnya kalian punya nyawa. Atau kita sebutnya chance gagal. Sampai duit kalian habis itu 33 kali. Jadi total tuh 33 kali kalian gagal baru duit kalian habis. Nggak mungkin sih seawam apapun kalian trading tuh bener-bener hit 33 kali langsung hari itu. Nggak mungkin. Pasti at least ya 3 kali gagal sekali berhasil deh gitu. Itu yang paling setidaknya memperpanjang nyawa dulu. Untuk apa? Duit kalian yang minim tadi, yang memang resikonya gede, itu kalian bisa bermain lebih lama. Pengalamannya lebih dikuatin di situ. Gitu. Jadi volatilitas ya hubungannya tadi ke time frame sama free time kalian di dalam market. Jadi pastikan make sure jangan trading ketika memang lagi keadaan emosinya nggak stabil.
Mungkin lagi sibuk kayak gini kalian maksain untuk open market, otomatis ya fokusnya kebagi. Nggak kelihatan tuh gimana harus ngontrol harga ini. Except kalian udah terbiasa dengan rules kalian. Jadi biasanya ada orang, oke aku open posisi sekarang SL, TP udah dipasang, udah tinggal. Jadi biarin marketnya bekerja. Itu juga bagus. Gitu. Tapi ada juga yang mantau di market, aku harus di depan market. Ketika kalian udah open posisi dan terbiasa buka market, nah itu harus tahu yang free time tadi. Iya, Gitu. setuju. Time frame itu sangat apa kan maksudnya kita juga kan pasti banyak kesibukan gitu ya, Yes. dan maksudnya apalagi trading gitu ya, kita Mm. harus banyak orang yang mau tetap ngeliat mantau market kayak tadi Yeah. kan Andre bilang gitu. Dan emang ternyata penting banget ya untuk kita punya strategi time frame tersebut gitu ya saat kita trading gitu. Karena kayaknya mungkin masih beberapa dari teman-teman Ajaib Crypto gitu yang masih belum banyak aware gitu tentang pentingnya sih time frame ini gitu. Nah, tapi kan sebenarnya bisa juga ya em, untuk meminimalisir resiko gitu ya, kita diversifikasi Yes. ya gitu. Nah, tapi ada nggak sih Kak strategi diversifikasi saat investasi aset kripto gitu ya yang paling oke gitu menurut Kak Andre gitu untuk yang mengurangi resiko itu dalam portofolio kripto kita? Oke, untuk yang berkaitan sama diversifikasi, sebenarnya teman-teman harus paham bahwa diversifikasi baru bisa dilakukan ketika semua metode kalian berhasil. I mean like, oke, gua udah punya metode gua, punya free time gua, punya rules trading gua sendiri, dan baru deh diversifikasi. Karena biasanya ketika diversifikasi itu sudah menggambarkan bahwa aset kalian sudah mulai membesar di dalam dunia trading atau investasi. Ketika aset kalian memang masih kecil, masih under 3 digit lah, itu ketika kalian maksain diversifikasi, yang terjadi adalah nggak kerasa tuh tingkat returnnya. Jadi kalian coba bermain dengan naratif dulu nih. Contoh yang sekarang ini naratifnya suku bunga berpotensi akan dipotong. Sebenarnya dari Juli sih ngomongnya kayak gitu. Oke, ini udah waktunya potong suku bunga ya, ditunda lagi. Ini kita lihat di September nanti di tahun 2024 apakah berhasil dipotong suku bunganya. Karena kalau kita ngomongin terkait dengan sedikit sentimen market, inflasi udah berhasil nyentuh 2,9%. Ini baru pertama kali di tahun 2024 semenjak bertahan di 3%-an. Dan employment rate-nya juga naik. Nah, itu biasanya impact-nya udah bisa diturunkan biasanya. Nah, ketika udah tahu kayak gitu, biasanya aset-aset high risk kayak Bitcoin, Ethereum itu udah mulai rebound tuh. Karena Bitcoin kan biasanya ngikut tuh, Bitcoin naik, Ethereum-nya ikut naik, dan aset-aset yang lainnya juga ikutan naik, ikutan rebound. Nah, itu kalian bisa bermain dengan naratif seperti itu. Ketika kalian maksain diversifikasi tadi, contoh, oh gue mau masukin di Bitcoin, di Ethereum, di kripto ini. Nah, nanti jadinya meskipun kalian terdiverse gitu kan, itu nanti jadinya returnnya kebagi. Kalau memang aset kalian masih kecil. Kecuali kalau udah di atas 3 digit, contoh mau masukin sekian di Bitcoin, sekian di Ethereum, it's okay. Tapi ketika cuman ya under 10 juta, under 5 juta, mau paksain diverse, jadinya nggak kerasa. It's better ketika memang sudah naratifnya bagus ya, masukin aja yang big caps, yang paling gede, Bitcoin langsung aja. Hajar di Bitcoin, lalu naratifnya udah oke, tungguin aja. Ketika memang sudah bermain dengan naratif, diversifikasi, it's totally nggak guna sih kalau aku, kalau memang asetnya masih under 3 digit. Karena dulu juga aku percaya kayak oke, ketika mau nurunin resiko aku harus diversifikasi. Tapi ketika aku in reality gitu, yang kripto pertama naik cukup kenceng, yang sesuai naratifku. Tapi akhirnya aku cuman masukin let's say 3 juta di situ. Kripto kedua aku nggak begitu naik daripada yang big market caps. Kripto keempat, ketiga aku itu justru sebaliknya, turun. Jadinya diverse ini nggak guna. Lebih baik aku udah playing indirect. Oke, naratifnya Bitcoin bagus, langsung aja hajar Bitcoin. Gitu. Kalau memang asetnya masih under 3 digit. Gitu. Kalau udah di atas 3 digit, it's important untuk diverse itu semua. Karena takutnya ya kita nggak tahu, ya balik lagi, crypto is zero sum game kan. Takutnya bahwa itu ada tingkat volatilitas tertentu yang mengharuskan kita untuk terkena stop loss. Gitu. Berarti kalau ya baiknya gitu untuk awal-awal gitu ya, apalagi yang masih mungkin 5 juta gitu ya, coba fokus di satu dulu aja gitu Iya. ya, lebih baiknya gitu ya.
karena takutnya kalau ke divers yang satu turun yang satu naik sama aja duitnya saya Jadi kita nggak pas nggak masuk-masukin juga. concentrate sih. Kalau Iya, awal nggak mungkin concentrate juga. concentrate dulu aja, bermain dengan yang tadi kan kita udah bahas technical, Mm-mm. udah bahas gimana cara manage-nya, dan ketiga kita akan coba belajar ya concentrate sesuai dengan sentimen market. Karena banyak orang yang mau duit tapi nggak mau belajar. Itu susah tuh. Kadang kita Benar. bingung tuh, gimana dong? Apapun yang pengen kita lakukan ketika kita mau mengharapkan return gitu, apapun pekerjaannya pasti ada harus effort yang kita Betul, keluarkan. betul. Effortnya aja nggak ada, pengen return. Iya. Jadi ya susah sih. Iya, benar-benar benar. Kalau misalkan orang pada bilang kayak uang akan bekerja sendiri, ya benar sih. Tapi kan Iya. kita tetap harus ada effort yang dikeluarkan gitu Betul. ya. Oke, setuju. Nah, kalau soal ngomongin juga soal ya manajemen risiko gitu yang tadi udah sempat kita bahas, gimana sih peran manajemen risiko saat kita investasi gitu ya dalam menentukan ukuran posisi atau Oke. position sizing gitu yang tepat Oke. di pasar kripto. Oke, yang berkaitan dengan position sizing. Ini hampir relate ya dengan yang topik sebelumnya ya, diversifikasi. Karena position sizing ini berkaitan dengan ya tadi anggaplah kita udah berpenghasilan gitu, rutin. Jadi aku biasanya itu untuk orang awam nge-challenge dulu sih. Karena untuk dapat duit di dunia trading, totally aku bisa bilang semua orang bisa. Kayak dapat duit, oke, sekarang kamu trading, sekarang kamu dapat duit, bisa. Tapi coba sekarang kamu trading, coba bertahan 6 bulan berpenghasilan terus dari trading. Bisa atau enggak? Semua orang nggak akan bisa. Karena itu challenge pertama, 6 bulan pertama, itu yang sangat susah. Kadang orang sebulan pertama, oke, naik ratusan atau ribuan persen. Menggebu-gebu dong psikologinya, oh metodeku berhasil nih. Bulan kedua, cepet dihajar habis-habisan. Modalnya ikutan minus. Apa yang terjadi? Udah mulai tuh berkurang tuh. Kayaknya nggak cocok deh trading ini. Jadi benar-benar dimainkan psikologi kita. Bener-bener sampai kalian ngerasain bulan ke-6 dan kalian tetap bertahan gitu. Nggak pedulilah nanti porto kalian naik atau turun, paling nggak bertahan dulu aja, tahu realita marketnya. Baru nanti ketika itu udah berhasil, baru deh bermain dengan diversifikasi yang position sizing tadi. Gitu. Position sizing kalau aku personally, aku sangat concentrate. Jadi aku akan bermain dengan naratifku. Kayak tadi naratif yang memang high risk market sekarang ini akan rebound, maka aku akan coba nge-switching segala dana yang aku punya untuk ke high risk market. Kayak high risk marketnya kalau di kripto kan aku biasa ambil big market caps, maka aku akan lebih besar untuk di market caps kayak Bitcoin, Ethereum, dan juga let's say BNB gitu, atau apapun kriptonya. Nah, ketika itu udah berjalan, karena biasanya Bitcoin dulu gerak baru kripto lain gerak, nanti ketika itu udah bergerak, aku akan sizing lagi tuh positionku. Contoh ambil taking profit di Bitcoin untuk masukin ke kripto-kripto memes atau micinnya gitu. Karena aku udah no feeling, I mean like itu adalah duit profit biasa. Jadi aku akan main big market caps dulu. Ketika big market cap udah berjalan sesuai dengan suku bunga, contohnya gitu, itu biasanya memes belum bergerak tuh. Biasanya akan lebih delay dulu dari Bitcoinnya dulu bergerak, baru memes kriptonya gerak. Jadi aku bisa taking position dulu di Bitcoin untuk taking profit, baru aku pindahin hasilnya ya. Jadi bukan modal dari Bitcoinnya, hasilnya aku masukin ke memes kripto dengan harapan lagi memes coin it's totally high risk market. Kalian bisa aja sekarang diterbangin gitu ratusan persen. Besok diterbangin lagi tuh. Diterbangin dalam tanda itu kebalikan ya. Kebalikan lalu dijatuhin lagi. Untuk minus sampai puluhan persen juga bisa. Jadi position sizing it's important ketika kalian udah punya ya lagi tadi. Udah punya alokasi, oke ini akan gua pakai khusus di market caps gede. Oh 10%-nya gua pakai deh untuk di market caps kecil. Untuk ya bikin gain yang lebih gede. Nah ketika kalian udah punya itu kan tentang asset allocation ya. Ketika kalian udah punya itu, maka kalian untuk bertahan 6 bulan itu gak susah sih. Karena kebanyakan tuh yang mereka anggap, oke gua ada duit di rekening 5 juta, mau coba 3 juta aja ke kripto. Padahal itu sizingnya udah 50%. Yakin mau masukin 50% duitmu ke high risk market? Kalau aku sih gak berani ya. Biasanya aku main sizing kayak gitu tuh aku akan coba kayak let's say dulu coba 10-30% dulu. Ketika sudah mulai worth it dan bisa bertahan 6 bulan, coba deh naikin gitu. Jadi pelan-pelan dinaikin. Ketika memang kita seiring berjalannya waktu, pasti
Semakin lama kalian di market, semakin tahu realita, in a long run pasti kalian akan punya metode, punya cara, punya aturan untuk berpenghasilan gitu. Jadi sizing position dikecilin aja dulu kali ya. Nanti yang lingkaran setan mau nggak mau, lingkaran setannya dipakai dulu untuk tahu, ya anggaplah duit belajar gitu. Iya. Duit belajar dulu aja. Jangan ekspektasinya diturunkan. Jadi ketika ekspektasi sudah turun dan kita tahu sudah realitanya, maka kita akan punya ilmu yang menghasilkan. Itu dulu ilmunya dulu sih Iya. sebagai orang awam. Sama sih kayak kita kalau mau masuk kuliah gitu kan juga Iya. kita bayar buku ini segala macam, duit belajar gitu ya. Sama juga dengan trading gitu ya. Nggak semuanya langsung instan dapat cuan ya gitu ya. Nah, cuma mungkin banyak beberapa investor atau trader pemula gitu ya, terutama yang belum paham atau belum mengerti tentang pentingnya nih resiko likuiditas di pasar kripto gitu ya. Mereka ya udah coba bahas dan baca teknikalnya aja, atau mungkin ya naratifnya aja. Kalau misalkan lagi bagus ya udah mereka ikut gitu. Nah, tapi seberapa sih pentingnya si resiko likuiditas ini di pasar kripto, dan gimana cara kita sebagai investor atau trader itu ngelola resiko tersebut gitu. Penting. Likuiditas itu kita butuhkan, sangat kita butuhkan di market kripto, karena kalau nggak liquid ya udah masukin di tempat-tempat stabil aja. Kan kita tujuannya ke kripto, kita nyari liquid kan, nyari pergerakan harga. Jadi biasanya ada volatilitas, ada likuiditas tuh. Kebanyakan orang salah kaprah di sini. Salah kaprah. Iya. Betul. Kalau volatilitas itu gampangnya ya it's market totally volatile yang bisa naik turun itu. Betul. Kalau likuiditas itu berkaitan dengan order. Jadi ada volume order di situ. Jadi teman-teman, biasanya yang aku lakukan untuk melihat likuiditas itu akan aku bermain dengan mengkombinasikan yang namanya technical analysis plus lihat orderan harganya. Jadi contoh, aku udah bikin nih, oke, support Bitcoin itu sempat di harga 59.000 dan area resisten atau TP-nya itu 71.000. Nah, contoh aku udah lihat nih, oh udah deket support nih di 59.000. Aku akan ngelihat orderannya, likuiditasnya. Di situ ada banyak orang yang melakukan buying power nggak? Melakukan pembelian nggak? Wah, kayaknya nggak deh, sepi deh. Kayak maksudnya, oh ini kayaknya nggak ada potensi pantulan harga di situ. Maka aku nggak dulu, ngelihat dulu. Bikin lagi support lagi di bawahnya, contoh di 50.000 atau kemarin sempat ke 49.000 kalau nggak salah Bitcoin terakhir. Kayak dalam banget itu. Kayak maksudnya, wah ternyata penting ya likuiditas gitu. Jadi dilihat orderan paling gedenya itu di area mana. Ketika udah kalian bikin support dan ketemu area likuiditas yang bagus untuk kita masuk, kalian bisa order, pasang limit di situ. Kebetulan dia aja bisa juga kan. Jadi benar-benar ya penting mengkombinasikan yang tadi. Volatilitas itu kan pergerakan harga untuk kita melakukan technical analysis. Udah dapet tuh critical area tadi. Resist, support, nggak usah yang ribet-ribet dulu. Karena biasanya orang awam itu menggunakan technical analysis buat keren-kerenan. Jadi seakan-akan bahwa, oh indikator apa ya yang paling valid, yang paling 100% pasti profit. Nggak ada. Jadi coba back to basic aja. Nggak ada yang bakal bisa garansi kamu, oke, kamu kalau join kelasku, kamu akan terus berpenghasilan. Bullshit. Nggak ada. No one can guarantee you berpenghasilan di market. Jadi jangan pernah percaya siapapun. Only trust yourself. Makanya kita penting untuk upgrade diri. Jadi contoh kalian udah bikin nih, sesuai sentimen marketnya, sesuai dengan critical area, support di mana, resist di mana, lihat likuiditas tadi. Untuk lihat orderan harga, baru pasang bisa di situ. Jadi penting banget untuk mengkombinasikan itu sih. Oke. Nah, cuma aku agak penasaran nih, kan ya pasti kalau kita udah kalau mau masuk ke suatu aset kripto tertentu kita ngeliat support, resisten, baru kita ayo deh gitu kan. Nah, cuma dan memang kan nggak ada indikator spesifik gitu ya yang menjamin gitu kalau kayaknya nih oke nih, atau aset kripto ini ternyata cocok buat kita segala macamnya, karena kita emang ya kita harus mempelajari semuanya kan. Nah, tapi ada nggak Kak, menurut Kak Andre gitu, atau tips dari Kak Andre, indikator atau ya indikator teknikal gitu ya untuk menganalisis resiko saat kita investasi gitu di aset kripto? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin indikator itu
banyak banget. Mhm. Bahkan sekarang orang itu bisa bikin indikator. Orang bisa bikin Iya, indikator? iya, kalian mungkin baru tahu ya. Jadi jangan kemakan kayak, wah beli indikator gua nih pasti profit. Logically, ngapain dia jualan indikator kalau indikatornya berpenghasilan di market? Iya. Jadi jangan kemakan kayak gituan. Nah, indikator apa yang mungkin yang sering aku pakai aja kali ya. Iya. Again, ini preferences aja dan ya balik lagi style trading orang berbeda-beda. Yang biasanya aku pakai, honestly kalau kalian lihat aku kan biasanya ngelakuin trading bareng di YouTube dan gitu-gitu. Itu chartku bersih, gak ada indikator biasanya. Cuman yang biasanya aku lihat untuk at least tahu tren itu biasanya pakai moving average. Itu yang paling dasar banget. Nanti aku mungkin untuk ngelihat India ini udah over atas atau over bawah itu biasanya pakai RSI, Relative Strength Index. Nanti ada juga namanya Ichimoku, tapi ini lebih advance, tapi ya fungsinya sama kayak RSI. Jadi ini lebih versi detailnya RSI untuk ngelihat dia udah over waktunya kita sell posisi kayak over atas sell posisi atau over bawah buy posisi. Tapi again, indikator ini atau apapun yang kita gunakan, fungsinya adalah membantu kita di market. Membantu menyederhanakan market yang rumit. Nah, biasanya yang orang ketahui technical analysis adalah membuat mereka semakin rumit di market. Jadinya di chartnya tuh banyak banget indikatornya. Sampai orang-orang, waduh, ini gimana cara? Bahkan chartnya itu sampai kadang nggak Iya, kelihatan tuh. sampai nggak kelihatan ya, udah banyak banget kalau ya. Yang paling penting sebenarnya merhatiin candlestick-nya sih, bentuk marketnya, selling pressure-nya di mana, buying pressure-nya di mana. Jadi ya itu sih kalau soal indikator. Oke, menarik. Nah, Kak Andre, mungkin juga masih banyak gitu dari teman-teman ajaib kripto atau bahkan mungkin yang cuma tahu aja gitu soal kripto tapi belum berani gitu, belum mulai, masih kepinginan doang atau mereka sebenarnya tahu basic-basicnya tapi masih takut karena katanya scam. Ya sebanyak seperti itulah kan, banyak yang scam terus profitnya dari mana kayak gini, nggak terpercaya lah gitu. Banyak yang masih berpikiran seperti itu, banyak yang masih skeptis kayak gitu. Nah, bahkan juga ada mereka yang jadinya takut karena banyak ada kasus-kasus yang dulu-dulu mungkin peretasan, hack, segala macam gitu. Nah, ada nggak tips and trick dari Kak Andre gitu yang bisa diambil buat ngelindungin aset kita nih saat kita berinvestasi dari resiko keamanan gitu? Maksudnya dari peretasan atau penipuan dan segala macamnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi pasti kita udah bermain dengan aset yang tinggi dong. Betul. Jadi sebenarnya kalau di dalam dunia kripto itu kita bisa ya kalau memang aset kalian belum terlalu sebesar itu pilih broker yang udah under license. Pastinya yang lokal dan under license. Itu karena biasanya ya terjamin di situ. Karena memang ada duit mengendap yang dilakukan si broker untuk menjamin keamanan si penggunanya. Biasanya gitu. Jadi kalaupun ada problem kita bisa direct lapor ke otoritas terdekat gitu. Jadi deket ada kantornya nih. Kalau memang duit kalian udah mulai gede, nah itu bisa gunakan ya yang kita sebut biasanya hard walletnya gitu. Itu hard wallet ya common lah untuk cara keamanannya. Kalian intinya jangan pasang secret phrases-nya di HP itu aja. Diingat aja kalaupun catet cukup berbahaya ini harus diingat aja. Dan harus diingat jangan pernah meninggalkan seed phrase-mu itu kayak di tempat yang mungkin kamu anggap itu aman karena bisa diakses orang. Apalagi di HP ya. Karena aku lihat ada yang dicatat di HP. Wow. Karena seed phrases itu kan cukup mahal ya. Hard wallet itu cukup mahal ya. Jadi ya jangan sampai lah, at least kamu baru beli itu ketika harga hard walletnya itu 1% dari alokasi portomu. Ya boleh lah beli gitu. Kan udah cukup gede tuh. Ketika memang masih kayak 10% atau 20% dari total alokasimu itu masih kegedean sih. Kayak untuk beli itu aja kalian harus buang duit segitu. Lebih baik ya masukin lagi aja ke investasi gitu. Untuk keamanan kalau tips dari aku, karena aku pakai keduanya ya, pakai hard wallet pakai exchange lokal juga pakai gitu sih ajaib gitu. Jadi untuk aku sih biasanya bagi ya, yang tujuanku aku biasanya pakai hard wallet itu tujuanku adalah udah tahu nih aku akan hold ini sampai kapan gitu. Jadi aku nggak ada point of view beli hari ini jual hari ini, nggak ada, karena
Ya ngapain dimasukin hard wallet dijual belikan Iya. gitu. Ketika aku udah tahu point of view itu, ya udah aku akan masukin hard wallet. Dengan catatan yang tadi, jangan catat di HP seed phrasesnya. Kemudian kedua, kalau emang tujuanku itu biasa alokasi kayak under 30%, 20% dari hard walletku, aku masukin untuk trading. Either aku scalpingan tuh biasanya memanfaatkan time frame pendek, atau mungkin lebih nge-swing agak lama kayak Bitcoin sekarang lagi rebound, aku udah beli, jadi aku biarin gitu sampai suku bunganya semoga dipotong beneran September, nggak katanya ngeprank ya. lagi. Ketika memang Katanya. ngeprank lagi ini bakalan jatuh lagi. Iya. Jadi gitu, untuk cara ngatur resiko selain bermain dengan seed phrases atau exchange lokal yang sudah under license, penting juga alokasinya ditaruh. Oke, banyak ya tadi yang kita udah bahas di sini ya, yang memang itu mencakup semuanya adalah tentang bagaimana kita memahami itu pentingnya manajemen resiko dalam investasi aset kripto, mau untuk pemula maupun untuk yang udah pro gitu ya. Dan mungkin untuk yang di mereka-mereka nih, teman-teman Ajib Kripto yang masih baru mulai gitu ya, jangan lupakan untuk lingkaran setan itu ya, yang di awal gitu. Kalian bisa nih muter lagi nih YouTube-nya. Iya. Kalau lupa gitu ya lingkaran setan itu apa. Oke, kalau gitu sampai sini aja ya. Aku dan Kak Andre nemenin teman-teman Ajaib Kripto. Terima kasih banyak ya Kak Andre udah Makasih mampir juga ke. untuk Ajaib Kripto dan tim udah Iya. ngundang aku. Thank you Kak. Sampai ketemu lagi di podcast Cuan Talks Ajaib Kripto selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.